Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perkenalkan diri. Nama saya Kaspun Nazir, NIM 50 11 90 312. Saya berasal dari lokal 5I Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memperkenalkan, saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kebetulan di sini saya berjurusan Ekonomi Syariah. Di kampus ini ada dua, yakni pusatnya di Mandalo, yang kedua di Telanai. Kebetulan saya di Telanai, yang bernama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini disingkat dengan FEB, memiliki 4 jurusan. Yang pertama akuntansi syariah, yang kedua perbankan syariah, yang ketiga manajemen keuangan syariah, dan terakhir yakni ekonomi syariah. Saya memilih ekonomi syariah karena saya dari dulu suka berekonomi seperti perjualan dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan mengabarkan secara singkat mengenai ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sehari-hari, namun dalam segi pelaksanaannya dibatasi oleh syariah Islam seperti tidak boleh riba, gharar, maisir, dan lain-lain. Demikianlah, untuk lebih lanjut marilah kita simak beberapa penjelasan berikut ini. Terima kasih. Baiklah, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang sosial mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Hukum tersebut terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, pembagian kepemilikan. Yang keempat, pengelolaan kepemilikan. Yang kelima, mata uang berbasis logam mulia. Perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Yang pertama, ilmu ekonomi Islam, manusia sosial namun religius. Yang kedua, menangani masalah dengan menentukan prioritas. Yang ketiga, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam. Yang keempat, sistem pertukaran dituntun oleh etika Islam. Sedangkan ilmu ekonomi konvensional, yang pertama manusia sosial, yang kedua menangani masalah sesuai dengan keinginan individu, yang ketiga pilihan alternatif kebutuhan dituntun kepentingan individu, yang keempat sistem pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar. Selanjutnya, beberapa kategori produk keuangan syariah menurut Bank Dunia. Yang pertama, mudharabah. Ahli keuangan menawarkan saran investasi khusus kepada pelanggan dan mereka membagi keuntungan dengan rasio yang disepakati. Ekonomi masyarakat, sebuah kemitraan investasi di mana dua atau lebih pihak seperti bank dan kliennya berbagi keuntungan dan kerugian dari investasi gabungan pada rasio yang disepakati. Yang ketiga, murabahah. Lembaga keuangan membeli aset seperti rumah atau mobil dan menjualnya ke klien dengan keuntungan. Pembayaran bisa dalam jumlah sekaligus atau dengan mencicil. Keempat, ijarah. Lembaga keuangan membeli aset tersebut dan menyewakan kepada pelanggan untuk pembayaran sewa tetap. Bank mempertahankan kepemilikan namun dapat mentransfernya ke klien pada akhirnya. Yang kelima, sukuk. Mirip dengan obligasi namun pembeli sukuk memiliki bagian dari aset dasar yang diinvestasikan untuk pembelian. Demikianlah, terima kasih.